kayaknya hidup aku nggak akan lengkap kalau nggak ada acting atau di entertainment. Udah, it's a part of you ya. Yes. Ini juga Zafira tuh posisinya nggak ada yang mau ngerti dia gitu. Belum nemu seseorang yang bisa mengerti dia sepenuhnya gitu. Jadi dia masih labil banget lah. Kata si Hexa sebagai cowok green flag tapi sebenarnya cowok biasa aja ya, kayaknya ada green flag ada red flag. Lebih keras lagi. Jadi tuh dari syuting pas pakai bajunya aja tuh setiap baju tuh aku harus menghela nafas dulu kayak Oke, here we go gitu. Kayak aku tuh gak cocok banget pakai bajunya kayak crop top, rock dress warna pink. Apalagi aku tuh sempet saking gak suka warna pink tuh aku sampai enak lah warna pinknya. Hai Hard Rockers, kembali lagi di Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi. Dan seperti biasa, mungkin udah lama ada yang gak berkunjung ke YouTube channelnya Hard Rock FM. We're back. Kali ini kalau di Soundtracks kita selalu mengundang film-film, cast dan juga kru dari film-film Indonesia ataupun serial-serial Indonesia kesayangan lo, favorit lo yang mungkin udah pernah tayang atau justru baru akan tayang. Nah kali ini gue gak sendirian karena sudah ditemenin sama cast dari video original series Happy Birthday yang dibintangi oleh Natasha Wilona, Emir Mahira, Gracia JKT48, Z JKT48 dan tentunya masih banyak lagi. Ini adalah series dengan genre drama, fantasy dan juga misteri yang diangkat dari cerita Wattpad yang ternyata sudah dibaca lebih dari 3 juta kali. Apakah lo salah satu pembacanya Hard Rockers? Sekarang bisa ngeliat nih seriesnya seperti apa ya. Penasaran seperti apa? Makanya langsung aja kita tanya sama cast yang sudah hadir. Ada Natasha Wilona, Emir Mahira, Gracia JKT48 dan juga Z. Hai. Hola. Apa kabar teman-teman? Baik. Thank you so much udah main ke Hard Rock FM untuk ngobrol-ngobrol juga di Soundtracks. Ini sebelum kita bahas lebih dalam tentang video original series Happy Birthday buat kalian sendiri gitu ya. Buat masing-masing mungkin boleh di-share ke Hard Rockers juga. Dari kalian pribadi apa sih yang menurut kalian membuat acting itu menyenangkan? Siapa dulu nih? Wilona dulu boleh. Kalau dari aku sih yang membuat acting menyenangkan itu saat kita mencoba karakter-karakter baru yang di luar dari kebiasaan dan juga karakter kita sehari-hari. Dan menurut aku acting udah bagian dari hidup aku karena kan I've been doing that mungkin udah 18 tahunan kali ya. Jadi ya aku ngerasa enjoy dan kayaknya hidup aku nggak akan lengkap kalau nggak ada acting atau di entertainment. Udah, it's a part of you ya. Yes. Gitu. Dari siapa? Emir? Iya sih, aku juga setuju. I think it's always interesting bisa menjadi orang-orang yang berbeda gitu kan. Jadi kita punya hidup seperti apa, tapi kita mendalami karakter yang berbeda itu menurut aku bukan hanya asik di sisi eksploratif dan di sisi exploringnya gitu ya, tapi juga menurut aku membantu mengasah empati kita karena kita jadi merasa lebih mengerti dengan orang-orang di kehidupan kita yang mungkin berperilakunya in a way that we can't understand before. Tapi setelah kita menjadi karakter yang mirip, mungkin kita bisa mengerti gitu kan. Ditambah juga ketemu orang-orang yang asik seperti Z, Gracia. Kamu siapa? Siapa namanya? Jadi ketemu orang-orang asik itu bagi aku rasanya selalu kayak main aja gitu. Oke. Untuk dari Gracia dan juga Z, apa yang membuat kalian acting tuh jadi menyenangkan atau mungkin jadi sesuatu yang spesial yang kalian jalanin? Kalau aku emang orangnya suka nonton film dan series gitu kali ya. Jadi kayak lihat film tuh wah dia kalau lihat cast gitu kayak wah acting tuh kayak seru banget ya. Aku juga jadi pengen coba kan. Makanya ini series pertama aku. Jadi aku benar-benar tertarik karena aku melihat film-film tuh dengan genre apapun tuh bagus dan bisa dieksplor gitu semuanya. Jadi aku tertarik buat acting karena bisa mendalami karakter juga. Terus bisa apa ya? Melihat dari sisi yang lain gitu. Iya. Dari banyak sudut pandang ya. Jadi dimulai dari kecintaan kamu sendiri menikmati film dan juga series, akhirnya nyemplung deh sekalian nyobain ya. Dari Z, kalau buat kamu apa nih yang bikin acting tuh jadi satu hal yang menyenangkan? Kalau aku mungkin karena aku baru kali ya Kak. Dunia perfilman ataupun series ini aku tuh baru 1 tahun lah. Jadi kayak emang menurut aku masih hal baru banget. Jadi aku tertarik karena banyak sekali hal baru yang bisa aku explore, aku perluas, perdalam gitu. Dan mungkin karena lingkup pertemanan aku juga biasa cuma member JKT48 gitu. Semenjak ada di industri ini tuh jadi punya teman-teman di luar dari selain JKT48 gitu. Misalkan aku bisa kenal sama Kak Wilot, sama Emir,
sama juga teman-teman yang lain di proyek-proyek lain tuh menurut aku hal yang menyenangkan sekali buat aku. Jadi makin luas lagi pertemanannya ya. Benar. Oke. Nah sekarang kita masuk ke soal series Happy Birthday. Boleh diceritain sedikit gak nih sinopsisnya video original series Happy Birthday ini? Plotnya seperti apa sih, bercerita tentang apa? Emir paling jago nih kalau sinopsis. Nah, gimana Mir? Coba Mir. Kalau dari nama kan kayaknya orang kayak oh nih apa sih plesetan Happy Birthday, tapi it's Happy Birthday. Ada filosofi itu Emir tahu banget. Dia biasa paling sering jawab kalau sinopsis. Gimana Mir? Iya. Jadi kita bisa mulai dari hari kelahirannya Pijar. Oke. Panjang banget. Seorang karakter bernama Boleh Pijar. sinopsis aja. Iya. Jadi Pijar ini adalah seseorang yang punya kemampuan untuk bisa melihat kematian orang ketika dia salaman dengan orang itu di hari ulang tahunnya dia. Ulang tahunnya bukan Pijar, ulang tahun orang itu. Oke. Jadi premisnya itu sebenarnya Pijar ini lagi mencoba untuk melupakan itu semua, untuk move on dari situ, fokus ke karirnya segala macam, tapi ya berhubung dengan namanya situasi segala macam malah dipertemukan dengan orang-orang yang men-trigger kekuatannya ini. Kekuatan itu. Sampai akhirnya dia ketemu karakterku which is Hexa. Yang di hari ulang tahunnya pas salaman dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi ceritanya tuh sparse dari situ. Gimana cara Pijar bisa menghilangkan kekuatannya? Apa sebenarnya rahasianya? Apakah Pijar akan menghilangkan kekuatannya? Jangan lupa nonton. Hanya di video. Wah gila, ini berarti ini kalau misalnya Hard Rockers lo nonton gitu ya, awalnya mungkin akan juga langsung ke hook dengan kejadian lah kok giliran ketemu karakternya Emir nggak bisa dibaca nih gitu ibaratnya, nggak kelihatan ya. Oke, berarti kalau gitu kita masuk ke karakter kalian deh. Tadi udah sempat di-mention berarti Wilona berperan sebagai Pijar, Emir sebagai Hexa. Nanti sekalian dikenalin juga Gracia berperan sebagai apa dan juga Z sebagai apa. Tapi boleh dikasih tahu sedikit Pijar karakternya seperti apa selain punya kemampuan istimewa ini? Kalau Pijar itu karakternya awalan emang agak-agak tertutup. Dia lumayan dingin ke orang-orang di sekitar karena bagi dia buat apa berteman atau punya hubungan dengan siapapun kalau ujung-ujungnya mereka juga akan ninggalin. Jadi dia sudah membatasi diri dia dari kecil sejak dia punya kemampuan. Dia itu udah gak punya orang tua lagi, yatim piatu, ditampung di keluarganya Alpha, sepupunya. Dan dia gak punya teman sama sekali di hidup ini kecuali Alpha. Alpha adalah karakter yang diperankan sama Gracia. Z berperan sebagai siapa? Zafira. Jadi kita punya Pijar, Alpha, Zafira dan juga Hexa. Sekarang kita masuk ke karakternya Alpha deh nih, sepupunya Pijar ya, yang akhirnya jadi teman satu-satunya dalam hidupnya Gracia. Karakter Alpha seperti apa sih? Karakter Alpha itu sepupunya Pijar, orang yang paling dekat sama Pijar. Alpha tuh sebenarnya menderita penyakit gitu, jadi dia sakit-sakitan ya di rumah sakit. Kayak dia udah di rumah sakit bertahun-tahun gitu. Dia sakit dan walaupun dia sakit tapi dia tetap menjalani hidupnya seperti orang biasa gitu. Tetap happy, tetap ya walaupun dia sakit dan dia tahu waktu dia tuh di dunia ini sebenarnya udah gak lama lagi. Tapi dia tetap menjalani hidupnya dengan happy-happy aja. Dengan seakan tidak ada apa-apa gitu ibaratnya. Dan dia juga gak takut mati. Walaupun penyakitnya bisa dibilang terminal illness berarti yang dialami sama Alpha. Lumayan parah ya. Tapi dia punya sepupu Pijar itu bisa melihat bagaimana seseorang tuh meninggal gitu. Dan Alpha tahu. Jadi Alpha tahu kemampuan Pijar ini. Iya. Istilahnya cuma Alpha doang yang tahu ya. Dan Alpha doang yang ngerti. Jadi Alpha selalu menjadi tempat curhatnya Pijar. Pijar tuh di luaran tuh judes, nggak ada punya teman. Tapi waktu pulang terus ketemu Alpha langsung beda. Langsung berubah. Berarti Alpha yang tahu. Ini Alpha juga jago ini loh, astrologi. Zodiak apa ini? Tapi ada perzodiakannya nggak nih di series ini? Ada banget ya. Aku apa Pijar apa? Gemini. Gemini. Iya, Pijar Gemini. Siap-siap disebelin banyak orang nggak sih? Filmnya sebagai orang-orang banyak yang bilang kayak Gemini itu adalah salah satu zodiak yang banyak toksiknya gitu kan? Iya bener tuh kayak Pijar. Pijar agak-agak. Kalau Alpha apa berarti? Alpha tuh ceritanya? Ceritanya apa ya?
Tapi pokoknya mungkin Virgo kali. Kamu Sagittarius deh kayaknya. Tapi Sagittarius ya? Apa paham ya? Enggak ada Aku gitu. lupa deh, aku gak tahu. Ya aku Virgo deh. Oke, karakternya Zafira ini seperti apa? Aku ya cewek normal aja sih, biasa aja. Temennya, sebenarnya aku tuh temenan lah bertiga sama Andre sama Hexa. Oke. Cuman temenan bertiga gitu, biasanya salah satunya malah jadian kan. Ya udah, jadinya pacaran lah sama Hexa. Cuman dimana saat ini tuh Hexa udah mulai punya interest ke orang lain karena situasi, kondisi situasinya segala macam juga, karena dia ngerasa sama Zafira tuh mulai berbeda arah gitu kan. Jadi dia udah mulai gak nyaman juga dengan hubungannya, makanya dia mulai ada ketertarikan sama si Pijar, dimana dia yang bisa mengerti Hexa banget gitu, sedangkan Zafira tuh gak bisa ngasih yang Hexa mau. Cuman saat ini juga Zafira tuh posisinya gak ada yang mau ngerti dia gitu, belum nemu seseorang yang bisa mengerti dia sepenuhnya gitu. Jadi dia masih labil banget lah, kayak ibunya gimana, pertemanannya gimana. Jadi dia makanya sempat sedikit berubah pikiran, jadi gak bener lah. Oke. And the plot is getting thicker. Gila, ini seru banget deh kayaknya. Oke, kita berarti masuk nih ke karakternya Emir, Hexa. Hexa ini adalah seseorang What's yang up with Hexa? emang dari lahir itu cukup privileged dia. Dia cukup privileged segala macem. Jadi with that, karakternya Hexa itu free untuk mengejar mimpinya dia. Oleh karena itu Hexa adalah dua hal menurut aku. Dia itu ambisius, apa yang dia bisa kejar dia akan kejar. Tapi at the same time juga ikhlas. Apa yang udah gak bisa, dia selegowo itu untuk melepaskan. Jadi sebenarnya tahu kapan harus let go ya, walaupun ambisius. Ini di marketnya sih Hexa sebagai cowok green flag, tapi sebenarnya cowok biasa aja ya, kayaknya ada green flag, ada red flag. Lebih ke red flag. Red flag sih, Kayaknya red flag dikit sih. Kayaknya lebih ke red flag deh. Kalau yang Zaga rasain tuh red flag banget. Red flag banget. Sebenarnya enggak, karena yang dikasih green flag tuh kayaknya cuma sama si Pijar doang kan. Andre red flag dong, temennya sendiri. Iya, jahat sebenarnya dia tuh. Oke, aduh seru banget nih kayaknya nih. Cuman ya itu sih sebenarnya si Hexa lebih kayak begitu aja. Ngaku dirinya green flag gitu kali ya. Iya, dia tuh yang kayak pengen claiming self proclaim kalau green flag. Sebenarnya produksi. Ini tapi untuk karakter yang menurutku jatuhnya sangat ini ya, sangat human, very human, dan kayaknya orang mungkin kalau nonton series ini akhirnya pun juga sangat bisa relate gitu, karena mungkin karakter kalian juga adalah karakter orang-orang yang mungkin juga kita temui sehari-hari di kehidupan nyata gitu kan. Mungkin kayak oh ini kayak temen gue deh, atau bahkan oh ini kayak gue deh karakternya. Tapi dari kalian sendiri ada tantangan tertentu nggak yang kalian rasakan gitu, atau yang kalian hadapi untuk bisa mendalami karakter kalian masing-masing di series ini? Kalau aku mungkin karakter Pijar tuh tantangannya adalah aku bukan anak yang indigo, jadi aku nggak pernah tahu rasanya gimana sih jadi orang yang punya kemampuan khusus dan takut buat ungkapin, karena dia takut gak ditemenin siapapun juga. Dan aslinya kan aku orangnya lumayan suka ngomong dan gak sejutek itu. Tapi di karakter si Pijar ini aku kayak orang yang sangat dingin, nyebelin dan menutup diri banget. Ya itu aku bilang tantangannya tuh jadi orang lain yang berbeda, tapi ya itulah serunya di situ. Jadi kayak harus menggali a darker side of you gitu ya. Iya, harus bener. jadi dingin dan judes. Ngebayangin kalau di posisi Pijar gue bakal kayak gimana ya outputnya ke orang-orang. Iya. Dari yang lain mungkin ada tantangan juga yang kalian rasakan, mungkin very significant untuk bisa mendalami karakter? Aku gak ada tantangan Emir deh kayaknya. Udah Mir gak usah. Dia sih jadi diri sendiri aja. Enggak lah, si Hexa kan kayak gimana, lebih friendly ke Pijar gitu atau apa segala macem. Kalau Emir itu aslinya lebih kayak cool, misterius gitu. Oke. Ya gak? Ini kebalik atau enggak nih? Enggak ya? Enggak, itu aslinya lo ya. Kayak tadi kamu aku cukup signifikan sih. Mungkin karena aku gak terlalu girly. Jadi Zafira itu kan karakter girly banget ya, mesti cewek banget. Sedangkan aku yang cewek agak kecowok-cowokan dikit gitu. Lebih ke tomboy gitu ya. Jadi tuh dari syuting pas pakai bajunya aja tuh, setiap baju tuh aku harus menghela nafas dulu kayak here we go gitu. Kayak aku tuh gak cocok banget pakai baju yang kayak crop top, rock dress warna pink. Apalagi aku tuh sempet saking gak suka warna pink tuh sampai enak ngeliat warna pinknya. Tapi aku harus pakai baju warna pink terus. Sedangkan aku tuh baju sukanya monokrom banget, hitam putih gitu. Jadi aku kayak aduh Zafira ini tuh apa ya, pakai jepit-jepit rambut jadi cewek kue gitu. Iya, kan makanya jepit-jepit rambut. Bedanya Zafira sama Z itu, kalau Zafira itu kan idol yang kalau keluar itu harus pakai ngumpet segala macam. Kalau Z gimana? Kalau Z sama nggak dong. Pijar adalah seseorang yang punya kekuatan atau kemampuan bisa melihat
kematian seseorang di hari ulang tahun orang tersebut kalau lagi salaman gitu kan. Ini kalau misalnya kalian sendiri punya kemampuan yang sama di kehidupan nyata, agak-agak serem sih. Tapi kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apalagi kalau misalnya, kebayang gak sih? Kalau misalnya taunya tuh adalah orang deket kalian gitu, sahabat deket kalian. Kekuatannya pijar maksudnya. Kekuatannya pijar. Like what would you do? Pakai sarung tangan terus. Pakai sarung tangan terus. Aku nggak pernah mau salaman sama orang. Kalau Selalu aku kayak gimana ya? Nggak mungkin nggak mau salaman juga sih pasti. Tapi mungkin aku akan berusaha buat nolongin orang itu juga kali ya, seperti pijar. Oke. Berarti merubah takdir dong. iya. Merubah takdir dong. Maksudnya mungkin gimana ya? Ngerti sih, tapi Mungkin, kayak pasti sebisa mungkin kayak sebisa pengen. mungkin ya. Iya, oke. Pengen bantuin. Gitu. Emir, what would you do? Iya sih. Kalau Aku paling simpelnya aku bikin series tentang diriku sendiri kali. Jangan lupa saksikan. Di video. Bagus. Oke. Tapi kalau misalnya bisa pilih punya super power gitu, ya, kalian pengen punya kekuatan apa? Teleport. Aku time traveler. Di tengah kemacetan ini kayak kalau teleport bisa cepat time travel ya, jadi bisa ngelihat periode waktu lainnya. Emir? Aku mau opposite-nya kekuatan pijar kali. Jadi kalau aku salaman sama orang meninggal, aku tahu kapan ulang tahunnya. kata orangnya, lu lihat aja di batu nisan gue Mali gitu. Ada tanggalnya. Berarti udah bakal bilang happy birthday. Happy birthday. Iya. Selamat tahun. Oke, sekarang kita akan main sedikit game. Gamenya simple aja, game si paling gitu ya. Jadi dari antara kalian siapa yang paling titik. Jadi gue akan kasih tahu situasinya. Kalian boleh langsung tunjuk dan sebut siapakah orang yang paling seperti itu. Oke? Yang pertama, si paling gak bisa lepas dari handphone. Wilona. Sumpah, break apapun itu pasti lagi udah main handphone, main game atau nggak main game. Gak bisa lepas dari handphone. Gak bisa lepas dari handphone. Kalau nggak main game, bisnis atau apa selalu aja ada. Semuanya pokoknya ada di handphone. Bener ya? Bener ya. Guilty as charged ya. Bener. Tapi masih mending dong. Kalau mereka kan maksudnya abis selesai syuting ada santai-santai gitu. Kalau aku kan ada lagi yang harus aku kerjakan. Sibuk ya. Oke. Si paling suka nyemil di tempat syuting. Hadi sih. Iya banget sumpah. Tapi gak ada di sini. Kalau dari antara kalian berempat, ini nyemil-nyemilan sendiri apa cemilan orang? apapun itu pokoknya nyemil mulu di tempat syuting. Gak will gitu sih. Enggak. Kadang-kadang kita saling sharing-sharing kan. Oke. Berarti siapa kalau dari antara kalian berempat? Alfa mungkin ya, Alfa. Aku mikir Gracia. Enggak. Kamu mikir sih? Kamu kan dikit-dikit kayak Yang paling sering ojek online siapa? kamu dong. Ini saatnya tunjuk-tunjukkan tuduh-tuduhan di sini ya. Semua suka nyemil soalnya Kalau ya. kita setuju kayaknya Dewi sih. Kalau itu sih udah pasti sih. Gua udah pasti paling sering nyemil. Oke. Namanya Dewi juga. Berikutnya si paling lupaan skrip. Apaan? Emir. Kan? Emang iya? Kalian nunjuk siapa? Aku gak tahu ya. Gak tahu. Ya, Aku sama syuting orang-orangnya gak ada yang lupa skrip soalnya. Oke, jadi hafal semua ya. Enggak, kalau aku sering berapa kali kejadian sama Emir lagi ketawa. Abis dia ketawa dia agak-agak agak blank dulu. Skip dulu. Oke. Emir, oke. Keempat, si paling sering ke toilet. Emir juga? Setiap pagi dia di toilet mulu pasti. Oh ada, nabung dulu pagi-pagi ada jadwalnya. Udah sampai hafal loh jadwalnya. Jadwal lo ke toilet ya berarti. Daripada kebelet nanti pas Oke, benar. Daripada jadi harus ngulang lagi ya kan, mendingan di awal ya. Oke. Si paling suka selfie. Gracia. Mungkin aku ya. Paling eksis. Bukan selfie doang, bikin video juga. Iya. Pokoknya konten banyak. Konten banyak. Oke, nice. Si paling sering ngilang. Ngilang dari lokasi. Iya, atau beneran kayak misalnya mungkin kalian ada ngumpul atau apa, paling sering ngilang gitu. Periode waktunya di jam berapa? Ada periode tertentu nih. Kalau di atas jam 12 ada seseorang nih di pikiran. Jam 12 siang apa jam 12 malam? Pertanyaan gue jam 12 siang apa jam 12 malam? Tapi kalau sehari-hari semuanya gampang ya kalau dicariin ya. Gampang. Iya sih, gampang. Kita bukan anak hilang-hilangan, semua pasti ada di base camp. Pokoknya telko gampang nyari kita. Oke.
si paling suka bercanda saat syuting. Iya boleh sih. Emir sih. Emir. Yang kalau habis ketawa Bener ngeblank lagi. dulu ya. Bener. Gak apa-apa pencair Iya. suasana. Sedangkan karena kan seriesnya ada Exactly. misterinya gitu Kan kan. namanya main film, jangan lupa Main mainnya film. dong. Bagus. Oke. Terakhir, si paling pertama yang nonton episode terbaru Happy Birthday. Aku itu mah. Oh ya? Iya. Aku juga. Gracia juga. Lu beli Express juga? Hah? Beli Express. Bukan aku yang beli sih, tapi manajer aku. Cigre ini parah banget. Jadi kita ada kerjaan lain ya di suatu tempat. Itu dia pasang TV, terus dia beli Express pakai akun manajer. Iya, buat nonton Happy Birthday. Belinya tapi pakai account manager ya. Oke. Berarti Hard Rockers sebenarnya kalau misalnya mau nonton sudah bisa karena sebenarnya sudah tayang. Dengar-dengar katanya akan ada plot twist nanti di tengah season. Apakah rumor yang benar? Apa benar? Ini harus ditungguin ya sih? Kalau boleh Boleh kasih dikasih tahu, tahu tipis-tipis. ini bisa Oke. ceritain satu episode sekaligus. Jadi di endingnya Oke, wow, ending. Langsung udah bukan cuma dikasih tau plotnya, tapi dikasih tau endingnya. Tapi berarti bener ya, ini berarti maksudnya satu cerita yang bisa dibilang Hard Rockers nggak akan bisa nebak arahnya Bener. kemana. Ini nggak mungkin ketebak sih. Soalnya so far aja ngeliat komentar-komentar orang, mereka kayak udah nebak tapi nggak ada satupun yang bener. nggak ada satu benar-benar. Wah, this is my kind of series Hard Rockers. Seru banget nih kalau misalnya udah kehook dari awal. Terus lo ikutan jadi mikir gitu kan. Ini bakal gini gak, ini bakal gitu gak ya. Tapi ternyata enggak, semuanya salah. Emang harus diikutin terus. Kalau bisa kalian masing-masing kasih satu kata untuk series Happy Birthday ini. Apa? What would you say about Happy Birthday? Emir? Die. Die. Nonton. Misterius. Di video. Di video. Ibaratnya beneran kayak nonton Happy Birthday series yang misterius di video, video. gitu ya. Kalau banyak kata kita bisa ngomong kalau emang seriesnya itu complete with it Yes. has everything, excitement, romance, mystery, thriller. Jadi it's everything in one package gitu sih. Jadi it's a whole package. Iya. Oke, berarti boleh dong langsung dari kalian ajakin Hard Rockers untuk menonton video original series Happy Birthday. Mungkin boleh dikasih tahu juga caranya gimana kalau misalnya mau nonton atau kalau mau nontonnya dari yang Express. Oke. Gue bagian. Iya, apa bagian apa kamu bagian apa? Mau bagian apa nih? Videonya Bagian mau aja. gimana? Hi Hard Rockers. Oke, udah. Oke, ya, boleh. Berarti berurutan ya? Berurutan. Ya, udah. Oke. Jangan lupa saksikan. Susah. Oke. Dewi mau Soalnya nih ikutan. berdua di sela-sela. Ikutan, hey, hi Hard Rockers gitu ya. Hi Hard Rockers. Nonton ya. Oh, iya, betul. Benar. Sorry, Emir sekali cuma lagi. tolong fokus kan. Gitu. Ngerti kan kenapa ngetek sampai 10 kali Iya, kalau iya, Emir. iya. Nah. Hi Hard Rockers. Nonton ya. Video original series Happy Birthday. Setiap Jumat tayang hanya di video. Berarti ini udah siap banget. Ini kira-kira akan lanjut sampai berapa season nggak? Gitu. Itu belum tahu nih, masih ongoing terus ya. Belum tahu sih kalau itu. Oke. Tapi yang Tapi pasti satu ngobrol-ngobrol season kemarin dulu. sekitar 7 ya. Mendingan paling gak episode 1-2 lah nonton gitu. Iya. Iya kan. Jadi paling nggak udah tahu dulu dapat penasarannya seperti apa. Iya. Oke. Terakhir dari kalian masing-masing boleh share nggak hal yang kalian harapkan orang-orang dapatkan dari menonton video original series Happy Birthday ini. Either boleh dari keseruannya atau justru mungkin ada pesan-pesan tertentu yang menurut kalian bisa didapetin sama Hard Rockers kalau habis nonton series ini. Iya, semoga aja dari series Happy Birthday ini bukan cuma menghibur tapi juga banyak pesan moral yang bisa diambil. Oke. Dan aku percaya bahwa Happy Birthday ini adalah salah satu series yang dari all pemainnya juga kita udah sungguh-sungguh banget lakuinnya. Dari all kru, tim penyutradaraan juga berusaha memberikan yang terbaik. Jadi semoga aja hasilnya juga diapresiasi sama masyarakat Indonesia. Oke. Amin. Dari Gracia dan Emir ada yang mau ditambahin lagi? Kita setuju. Kita setuju. Kita setuju, kita Yes. dukung. Oke, sekali lagi Hard Rockers jangan lupa langsung ditonton video original series Happy Birthday yang juga sudah tayang. Sekali lagi thank you banget Emir, Thank you. Zi, Gracia dan juga Wilona sudah Sama-sama. hadir di Soundtracks. Sukses terus untuk series Happy Birthday. Mudah-mudahan Thank you. lanjut terus ya. Amin. Dan sampai ketemu lagi di project-project berikutnya. Thank you. Bye. Thank you Hard Thank you. Rockers. Jangan lupa
lupa untuk dengerin terus Soundtrack setiap hari Selasa malam jam 9 sampai jam 11 cuma di Hard Rock FM Jakarta, Bandung dan juga Surabaya, dan tonton interview lengkapnya selalu di YouTube channelnya Hard Rock FM.